Oke, coba Bismillah. Oke, baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, ini adalah judul topik yang diberikan ya tentang knowledge and compliance, the increasing intention of FMSA halal certificate in Indonesia. Jadi eh, ini merupakan sebenarnya hasil hasil penelitian ya berdua antara kolaborasi dari Mercu Buana gitu dan Stay Sebi ya. Sebenarnya atas hasil penelitian ini uh, kita akan menerbitkan satu yang di Scopus, yang kedua sekarang masih direview Pak Abdi gitu di mana di Scopus di Sinta 2 ya. Jadi cukup Sinta dulu lah. Karena membayarnya kalau di Scopus mahal juga lumayan. Oke, jadi itu gitu ya. Ini merupakan hasil eh, penelitian ya. Jadi antara kemudian untuk SEPI dikomandai oleh Pak Abdi waktu itu gitu ya, untuk SEPI untuk mercubana adalah saya. Nah, ini adalah publish di Scopus kuartil 3 gitu ya. International Journal of Business and Society volume 25 issue 1 ya. Di Boleh ya full April. share screen mungkin Pak? Kenapa? Full share screen. Power ya. Oke, oke, baik. Mhm. Oke, ya, oke ya. Sudah Oke. kelihatan ya. Sip, Oke, makasih Mas ya, Tom. baik. Siap, aman. Ya. Jadi nanti kalau baca secara detail gitu itu bisa mengambil link ini ya. Biasanya langsung terbuka ya. Nanti bisa baca secara lebih komplit. Nah, saya akan menyampaikan gitu ya. Kenapa sih latar belakang yang waktu itu saya dan Pak Abdi lakukan gitu. Yang pertama eh, dasarnya jelas gitu ya di dalam Al-Qur'an ya, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 88 gitu ya, yang menyatakan bahwa eh, eh, Bismillahirrahmanirrahim, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini menjadi fondasi dasar gitu ya, dari kenapa kami melakukan penelitian ya. Nah, sebenarnya makan makanan yang halal itu akhirnya akan menjadi kewajiban ya bagi umat, terutama umat Muslim ya. Oke, saya juga akan menyapa dulu ya beberapa teman. Ada beberapa teman dari Makassar, Pak Abdi, Bapak-bapak gitu ya. Oh, Masya Pak Allah. David Alhamdulillah. Pasanea gitu, Pak Siap, Muhammad siap, siap, siap. Jailan gitu ya. Terus Bu Desi segala itu. Bu Nuni Oh, kebetulan dia membawa para UMKM di sana gitu ya. Dia oke. terima kasih Pak David gitu ya, telah menyebarkan gitu informasi ini ke para dinas UMKM gitu ya, sehingga bisa paling tidak nanti bisa mendapat manfaat dari apa yang akan kita sampaikan ya. Nah, oke, kembali lagi ke topik. Jadi berarti makan makanan halal itu merupakan suatu kewajiban ya. Nah, itu adalah bagi Muslim. Nah, sementara kita tahu gitu bahwa penduduk Indonesia itu kan mayoritas ya, sekitar mungkin 85% sekarang ya, sekitar 200 berapaan juta, 280 juta ya penduduk Muslim ya. Nah, tentunya itu kan harus dilindungi gitu ya. Artinya mereka diwajibkan untuk makan makanan halal gitu, tapi kalau nggak ada perlindungan seperti apa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua gitu, itu terkait dengan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal ya. Nah, ini peraturan sejak tahun 2014 ya. Nah, ini konsekuensinya apa gitu, bahwa bagi produsen makanan gitu ya, termasuk usaha menengah, kecil, dan mikro gitu, itu wajib gitu ya eh, untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu ya, dalam rangka pemastian bahwa produk mereka gitu itu adalah wajib eh, eh, apa kandungannya adalah dalam kandungan yang halal gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi dua hal ini yang menjadi dasar sebenarnya. Nah, tapi kalau kalau kita lihat gitu ya, bahwa ini data tahun 2022 ya, waktu kita mau melakukan penelitian, karena mulai Desember kita sudah mulai melakukan literatur review ya.
Nah, tahun 2022 ini ternyata, jumlah UMKM yang menerapkan sertifikasi halal itu hanya 1% ya. Eee, Padahal jumlah UMKM berapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sekitar 65 juta ya waktu itu gitu ya, bahkan sekitar 65,48 juta lah gitu ya. Itu data dari, Kementerian Koperasi ya. Nah, eee, data masih rendahnya pelaku usaha skala UMKM yang menerapkan sertifikasi halal yang sejumlah 1% itu adalah data dari Kementerian Keuangan ya. Nah, itu satu hal gitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua gitu yang seperti tadi disampaikan Pak Abdi gitu ya, itu tentang, program Sehati gitu. Program Sehati itu kelihatannya, animonya masih kecil gitu ya. Nah, ini data tahun 2022 ya. Itu, pemerintah Sehati itu kan program, sertifikasi halal gratis ya. Nah, itu diberikan kuota, berapa, diberikan kuota, eee, tik eee, ini 324 ya kuotanya, 324.000, tapi ternyata yang mendaftar baru 15.000 ya. Nah, berarti sekitar 4,76% dari, kuota yang digunakan. Ini kan berarti tanda tanya besar gitu ya. Kenapa sih gitu ya, eee, apa, UMKM itu kok enggan gitu ya, minatnya seperti apa gitu ya, seperti itu gitu. Karena kan orang memutuskan untuk melakukan sertifikasi halal atau menetapkan, sistem jaminan halal gitu itu kan pertama didasarkan pada minat kan, seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu kan. Nah, sementara itu gitu kalau kita lihat kembali data yang di tayangan sebelah kiri itu data dari, dari ini, dari, eee dari ini, dari SGIE ya, SGIE yang tapi SGIE beneran ini gitu, bukan SGIE yang ditanya, wakil presiden yang terpilih ya, bukan gitu ya. Jadi bukan sego goreng, ewak endog gitu ya, SGIE kalau katanya orang, Jogja seperti itu gitu ya. Jadi ini, State of Global, Islamic Economic Report ya. Jadi nah ini terlihat gitu bahwa Indonesia itu merupakan negara, pengimpor gitu ya, makanan halal yang paling besar gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya. Artinya apa gitu ya, artinya, kita masih, untuk produk halal masih impor gitu ya. Nah, sementara UMKM kita itu kan jumlahnya 65 juta ya. Berarti, sebenarnya potensi, UMKM gitu ya untuk bisa mencapai apa, bisa melayani gitu ya, masyarakat Indonesia itu sangat besar gitu ya, seperti itu. Nah, sayang sekali gitu ya, kalau seandainya misalnya ini, dilewatkan gitu ya. Nah, kemudian, saya mencoba gitu ya, mereview gitu ya, beberapa literatur, yang terkait dengan sertifikasi halal gitu. Nah, ternyata gitu ya, penelitian kuantitatif terdahulu terkait dengan sertifikasi halal masih sangat terbatas ya. Itulah salah satu yang menyebabkan, wah seru nih sama Pak Abdi kemarin gitu, jadi nggak ada itu akhirnya ya sudah yang rotan pun jadi, nggak ada akar rotan pun jadi gitu ya, seperti itu katanya Pak Abdi. Nah, penelitian terdahulu terkait sertifikasi halal lebih banyak dalam desain kualitatif gitu, seperti yang dilakukan oleh Han et al. Tahun 2019, De Boni gitu ya. Nah ini, yang masuk jurnal-jurnal, terindeks Scopus gitu ya, saya coba mensitasi dari situ. Yun et al. Tahun 2020, Kasdi et al. Gitu ya, Ningrum dan sebagainya gitu. Termasuk Subjekto itu termasuk ini kemarin yang saya refer gitu ya, dari ini, dari Brawijaya gitu. Tapi semuanya, masih sifatnya kualitatif. Nah, penelitian sertifikasi halal dengan pendekatan kuantitatif gitu ya, itu banyak gitu ya, tapi sebenarnya lebih ke arah, lihat ke ujungnya gitu. Jadi artinya dampak dari sertifikasi halal terhadap produk halal itu seperti apa gitu. Nah, dari beberapa penelitian yang seperti yang ditulis itu memang sebenarnya penelitian ini menyatakan bahwa, sertifikasi halal itu sangat bermanfaat gitu untuk meningkatkan nilai jual dari produk gitu ya. Produk makanan, produk kosmetik, produk, produk, obat-obatan dan sebagainya gitu ya, karena yang diatur. Nah, akhirnya
saya coba gitu, susah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, mendapatkan yang literatur yang dibutuhkan gitu ya, sesuai biasanya kalau penelitian kuantitatif itu kan banyak literatur yang bisa diadopt ya. Nah, sehingga akhirnya, bahkan belum ada penelitian terdahulu yang menguji pengetahuan dan kepatuhan terhadap minat sertifikasi halal UMKM secara komprehensif. Nah, inilah yang menjadi, poin gitu ya bagi, naskah ini gitu ya, karena sifatnya ada kebaruan, novelty gitu. Nah, penelitian ini adalah dalam rangka mengisi gap tersebut gitu. Nah, makanya ini salah satu yang kemungkinan menjadi pertimbangan dari, jurnal gitu ya, ya apa, International Journal of, Society and Business, Business and Society Malaysia itu, menerima naskah kami gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, tujuan penelitian ini adalah, satu, ini ada beberapa ya, mengetahui dan menganalisis pengaruh, pengetahuan terhadap minat, UMKM dalam sertifikasi halal. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan gitu. Kemudian mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan terhadap minat UMKM dalam sertifikasi halal. Yang keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat UMKM dalam sertifikasi halal melalui kepatuhan ya. Nah itu, kemudian, beberapa metode yang penelitian yang, bisa waktu itu, kami lakukan. Yang pertama, desain penelitian ini kuantitatif ya, hubungan kausal gitu. Artinya, eee, hubungan yang, bisa dikatakan sebab akibat gitu ya. Jadi misalnya gini, pengetahuan itu akan meningkatkan kepatuhan gitu. Kalau pengetahuan ada, maka kepatuhan juga akan ada. Kalau pengetahuan meningkat, maka kepatuhannya akan meningkat. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian, populasinya adalah UMKM Jabodetabek gitu ya. Ukuran sampel gitu itu ditentukan dengan formulasi Lemshow gitu ya, karena, ketidak begitu jelasan gitu tentang jumlah dari, populasi yang, kita teliti. Karena nggak begitu jelas datanya, nggak begitu akurat gitu ya. UMKM yang ada di Jabodetabek itu berapa banyak gitu. Nah, sehingga jumlah sampelnya sekitar 96 gitu ya, kemudian dibulatkan menjadi 100 gitu. Nah, teknik pengambilan contohnya adalah confidence sampling ya. Nah, kemudian, data yang digunakan adalah data primer, diambil dengan menggunakan kuesioner tertutup melalui GFORM ya. Kemudian, kuesioner ini menggunakan, skala ordinal dan skala, Likert ya. Kemudian, analisis datanya menggunakan structural equation modeling ya, dengan, smart, PLS atau part least square gitu sebagai, tools gitu untuk, melakukan analisis ya. Nah, beberapa uji dilakukan gitu dalam, penelitian ini, uji validitas, di antaranya uji validitas, uji reliabilitas gitu ya, dan, kemudian uji hipotesis juga gitu ya. Karena, penelitian kuantitatif umumnya adalah, untuk menguji suatu teori ya. Nah, ini adalah, alur penelitian ya, dimulai dari, isu masalah, ya, kemudian, bagaimana peneliti mengidentifikasi faktor faktor penyebab masalah, ya, kemudian merumuskan masalah, gitu. Kemudian, membuat tujuan penelitian, gitu, membuat literatur review dalam rangka untuk membuat, kira-kira, hipotesisnya itu seperti apa, gitu ya. Karena hipotesis itu kan dasarnya, teori gitu, kemudian penelitian terdahulu dan ini, analisis logis ya. Nah, kemudian, membuat kerangka penelitian gitu ya, pengumpulan dan pengolahan data gitu, analisis dan interpretasi hasil pembuktian gitu, pembuktian gitu atas suatu teori gitu, dan terakhir, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa tinjauan pustaka gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa sangat susah gitu ya untuk, eee, mencari literatur. Saya itu karena waktu itu memang orientasinya ke Scopus gitu, saya cari literatur semuanya yang ke Scopus gitu ya. Tapi sangat susah di dunia itu ya, cari, nah kemudian memang ada beberapa hal gitu ya, terkait yang ada kaitannya gitu ya, walaupun itu sifatnya kualitatif gitu ya. Misalnya gitu ya, eee, penelitian dari Anandai tahun 2016 gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang gitu, kalau nggak ada literatur yang apa, yang mumpuni ya sudah gitu ya, literatur yang
ada pun bisa dipakai gitu ya, seperti itu ya. Jadi Ananda itu membuat, skripsi gitu ya, dia penelitian di salah satu tempat gitu ya, di Balikpapan gitu ya. Dia melakukan secara kualitatif dengan, wawancara langsung gitu ya, di beberapa tempat gitu ya, dan kemudian menemukan walaupun nggak ngukur gitu tapi dia hanya menemukan bahwa ada pengaruhnya loh pengetahuan skala usaha bahan baku dan, terhadap, sertifikasi halal. Oke, nggak apa-apa itu poin kan gitu ya. Karena nah kemudian, Sucipto gitu tahun 2021 juga seperti itu gitu ya. Nah dia, malah menyampaikan bahwa komitmen manajemen gitu pengetahuan halal dan religiusitas gitu ya, itu mempengaruhi gitu ya, secara kualitatif juga gitu ya. Nah kemudian keyakinan pemahaman biaya oleh Harbit gitu. Nah itu yang saya pakai sebagai dasar gitu ya, kami pakai sebagai dasar gitu ya, berarti, apa, eee minat gitu, minat sertifikasi halal gitu ya, ataupun pengajuan sertifikasi halal itu salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan. Yang kedua dipengaruhi oleh, kepatuhan gitu. Kepatuhan ini di sini kalau di Sucipto saya analogikan sebagai komitmen manajemen ya, atau religiusitas gitu ya. Karena, kepatuhan itu nanti salah satunya, diukur dari situ ya. Nah kemudian memang akhirnya pada saat itu, proses gitu ya, termasuk ke proses juga gitu, proses submit gitu, kemudian juga direview oleh reviewer gitu ya. Mereka memang bilang gitu ya, "Coba baca salah satu artikel Pratikto gitu. Nah, akhirnya saya baca juga gitu, dapat juga gitu akhirnya, walaupun dengan keterbatasan tadi gitu. Jadi literatur internasional, reviewer internasional baik-baik juga gitu. Walaupun, apa ya, eee, reviewnya kemarin itu kejam-kejam juga ya Pak Abdi ya gitu, ini kayaknya major banget ini kan gitu, sampai aduh harkatnya kayaknya hilang deh gitu ya. Karena agak dalam tanda kutip agak di ini gitu, "Masa segini aja?" Gitu katanya, seperti itu gitu. Akhirnya udahlah kita cari-cari gitu ya, dalil yang bisa, mensahkan, tulisan ini gitu ya. Nah, kemudian tinjauan akhirnya gitu ya, setelah kita kesulitan gitu ya, kita akhirnya ngambil ya beberapa literatur dari Al-Qur'an gitu dan hadis gitu. Di antaranya misalnya Quran surat Al-Baqarah ya, tahun, ayat 168 gitu ya. Nah, ini juga bicara tentang, makanan halal dan thoyyib ya, jadi perintah Allah gitu ya. Nah, ini kita coba analogi juga gitu bahwa, eee, berarti kalau seandainya, semua orang yang, orang muslim gitu, terutama pengusaha gitu ya, misalnya tahu gitu ya dan paham tentang ayat ini gitu ya. Ini kan pengetahuan ya artinya gitu ya. Nah, misalnya tahu dan paham tentang ayat ini, maka dia harusnya menerapkan gitu ya, minat gitu ya, minat sertifikasi halalnya itu harus ada gitu ya, seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu gitu. Nah itu akhirnya satu salah satu yang kita jadikan dasar gitu ya. Kenapa? Hipotesis satu itu kan, eee eee, pengetahuan berpengaruh positif terhadap, minat kan. Nah ini, ayat ini yang kami jadikan sebagai dasar. Nah yang kedua gitu ya, hipotesis kedua gitu. Nah, ini kami, ambilkan dasar dari surat An-Nisa 59 gitu ya. Jadi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." Nah, ulil amri itu kan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan, undang-undang gitu ya, untuk dipatuhi. Allah mewajibkan, makanan halal gitu, itu untuk dipatuhi juga, tentunya seperti itu ya. Nah, akhirnya ya ini, bisalah kami sebagai dasar, walaupun akhirnya di-challenge juga ya Pak Abdi ya, oleh, "Loh Anda pakai dasar itu dasarnya dari mana?" Gitu. Akhirnya Pak Abdi, carilah tafsir Ibnu Katsir gitu dan sebagainya gitu ya, untuk akhirnya kembali lagi itu ya, jadi seru memang prosesnya gitu. Kemudian yang, ketiga ini surat Al-Maidah ayat, 93 ya, tentang, berbuat kebajikan gitu, dan Allah menyukai orang yang, berbuat kebajikan ya. Jadi kebajikan itu kan, termasuk sebenarnya sertifikasi halal itu, oh kebajikannya luar biasa gitu, amal solehnya luar biasa. Kalau seandainya pengusaha itu, membuat apa, melakukan sertifikasi halal, oh itu sih dia sebenarnya pahalanya bisa berlipat ya, sangat berlipat. Karena dia akan
menjamin gitu, menggaransi gitu, orang-orang yang makan produk dia gitu itu bisa yakin gitu ya, untuk diyakinkan untuk, saya itu, apa, bisa, bisa, eee, menjalankan perintah Allah gitu ya, untuk makan makanan yang halal dan thayyib, seperti itu gitu. Jadi itulah yang coba kita rangkai-rangkai gitu ya, waktu itu gitu ya. Nah kemudian, termasuk juga hadis Rasulullah gitu ya, terkait dengan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, akan tiba saatnya ketika banyak orang tidak lagi peduli dengan apa yang telah mereka ambil, apakah itu halal dan haram gitu. Itu juga coba kita jadikan dasar gitu ya di dalam membuat hipotesis tersebut gitu. Karena hipotesis itu kan yang seperti yang tadi saya sampaikan gitu, itu berisi pasti dimulai dari pengembangan hipotesis itu dimulai dari, teori gitu, yang kedua, eee eee, penelitian terdahulu gitu, yang ketiga analisis logis gitu. Nah itu yang coba kita uraikan akhirnya mengembangkan hipotesis gitu. Seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke. Nah, ini adalah kerangka konseptual penelitian ya. Jadi sebenarnya, sederhana Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, eee, kalau knowledge gitu ya, misalnya seperti ini ya, jadi variabelnya hanya 2 gitu, variabel bebasnya gitu ya, bahkan satu gitu ya, knowledge saja gitu, kemudian compliance itu adalah variabel mediasi gitu. Jadi, kalau hipotesis yang satu kan hubungan langsung antara knowledge dengan, minat, melakukan sertifikasi halal gitu ya. Kemudian yang hipotesis kedua itu hubungan antara knowledge dengan compliance dan minat, eee, i hubungan yang ketiga atau hipotesis ketiga adalah, hubungan compliance dengan intention, to halal certification ya. Nah kemudian ada hipotesis keempat gitu, itu yang, ini, yang apa, menghubungkan knowledge dengan intention secara tidak langsung dengan dimediasi oleh compliance ya. Nah ini sebenarnya sederhana ya kalau, eee, dibandingkan penelitian Ustadz Sepki ini banyak yang canggih-canggih gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Kemarin baca tentang zakat segala itu ya, oke. Nah itu gitu, tapi saya yakin gitu ya bahwa walaupun sederhana ini kalau analisisnya dalam gitu ya, kemudian juga apa, tapi kalau ini masuk ke skop ke Sinta 2 saya nggak yakin Pak Abdi, agak susah gitu. Kadang-kadang Sinta 2 itu, pengennya yang model yang, ruwet-ruwet. Kemarin tulisan saya sama Pak, Sepki itu ditolak di beberapa jurnal Sinta 2 gitu ya, tapi untungnya cepet dia gitu ngeresponnya gitu ya, ada 2 gitu, walaupun udah diperdalam oleh, Pak Sepki ya, tapi akhirnya ya sudahlah, ala kulihal ya Pak Abdi gitu masuk ke Sinta 3 udah alhamdulillah lah saya bilang gitu. Seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, oke. Nah nah ini adalah operasionalisasi variabel gitu, karena variabelnya itu sifatnya abstrak gitu ya, sifatnya, apa, sifatnya konsep gitu, maka perlu dioperasionalkan gitu ya. Jadi dengan membuat dimensi dan membuat indikator gitu, itu adalah tahapan-tahapan penelitian ya, seperti itu. Nah, memang untuk mendapatkan literatur gitu, itu kembali lagi kesulitan gitu waktu itu. Akhirnya yang ketemu di halal certification intention gitu itu, ada dari literatur dari Priyansa gitu, itu tentang minat gitu. Coba kami analogikan kami adopt kepada minat sertifikasi halal ya. Jadi ada beberapa hal gitu, misalnya minat itu kan minat terkait dengan minat transaksional, minat preferensional, minat referensional, dan minat informasional gitu. Jadi ada 4 dimensi gitu ya, yang coba kami elaborasi kalau, terkait dengan minat bersertifikasi halal itu seperti apa sih gitu ini. Nanti juga di, jurnal juga sudah ada jelas gitu. Nah, bagaimana dengan knowledge dan, compliance gitu. Nah, itu yang seru juga gitu ya, karena nggak ada literatur yang, penelitian terdahulu tentang, hal ini gitu. Nah, akhirnya gitu ya, saya mencoba gitu ya, membuat, mengembangkan gitu ya. Jadi terkait knowledge itu, kami kembangkan gitu ya, dengan dasar gitu ya, Al-Qur'an, Sunnah, dan hadis gitu, kemudian juga statuta gitu ya, dari pemerintah gitu ya, ataupun, ini, ataupun, undang-undang gitu ya, dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sehingga, yang dibilang knowledge itu apa sih gitu ya, misalnya, secara umum adalah pengetahuan terhadap, Al-Qur'an dan, Sunnah Sunnah gitu ya. Jadi
terkait dengan misalnya yang ayat-ayat tadi gitu yang telah saya sampaikan sebelumnya gitu ya. Demikian juga pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasul gitu ya, yang ada gitu. Nah, kalau dengan terhadap ketentuan undang-undang, pengetahuan adalah berarti pengetahuan tentang undang-undang itu sendiri, pengetahuan tentang peraturan di bawahnya, mungkin peraturan pemerintah gitu, ataupun tentang ketentuan di Kementerian Agama gitu, peraturan menteri dan sebagainya ya, atau bahkan peraturan Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Halal. Nah, demikian juga dengan kepatuhan gitu ya. Kepatuhan itu kami dasarkan pada kepatuhan akan ketentuan yang disyariatkan ada di Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Kemudian juga kepatuhan terhadap terhadap undang-undang ya dan peraturan di bawahnya. Nah, ini adalah sebaran dari responden atau demografi responden gitu, di mana di situ yang dominan gitu itu adalah berusia misalnya di antara 40 sampai 50 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa respondennya sudah matang dalam baik terkait dengan pengetahuan mereka maupun terkait dengan pengelolaan UMKM-nya gitu. Nah, kemudian dari background pendidikan gitu itu dominasi ada di tingkat sarjana gitu ya, sekitar 38% gitu ya. Nah, kemudian dari sisi gender gitu itu perempuan rupanya lebih banyak gitu, 58%. Ini menunjukkan bahwa UMKM kita memang dominasi gitu itu dikelola oleh para wanita gitu ya. Para wanita itu betul-betul tangguh gitu ya, wanita di UMKM itu ya. Kadang-kadang dia yang mendesain produk, dia yang produksi produk, dia yang menjual dan sebagainya. Apa-apa dia gitu ya misalnya. Itu ya, jadi itu menunjukkan. Nah, kemudian statusnya gitu ya, dari status gitu ini 88% gitu itu adalah pemilik ya. Jadi pemilik UMKM gitu ya. Kalau yang pengelola hanya 12% ya. Jadi itu ya, itu kurang lebih gambaran. Nah, ini adalah hasil penelitian ya. Di situ secara bertahap gitu itu misalnya kalau SEM gitu ataupun structural equation modeling gitu itu kan ada biasanya ada outer model dan inner model ya. Nah, kalau outer model itu nanti melihat gitu ya kira-kira untuk indikatornya sudah valid semua atau enggak gitu ya. Jadi hubungan antara construct dan laten ya misalnya. Nah, antara variabel dengan indikator. Nah, di situ 2 kali kami melakukan gitu ya. Yang pertama model 1 gitu itu ternyata ada beberapa indikator yang tidak valid ya. Jadi karena nilai overloading-nya di bawah 0,7 atau 0,6 gitu ya. Kemudian akhirnya di-run kembali menjadi model kedua. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambar gitu ya, tentang model yang memang sudah bisa diterapkan gitu dan di situ terlihat juga gitu ya path koefisiennya gitu ya. Misalnya gitu ya, yang path koefisien itu yang angka di tengah-tengah di antara tanda panah gitu itu menunjukkan angka yang paling tinggi terlihat gitu itu adalah pengaruh X terhadap Z ya, pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan ya 0,699. Nah, ini berarti kemudian ada juga yang lemah gitu ya, misalnya pengaruh X terhadap A gitu ya. Pengaruh X terhadap A itu hanya sekitar 0,014 gitu ya. Walaupun ini sih sebenarnya positif juga gitu, hubungannya positif tapi tidak signifikan ya. Oke. Yang kemudian Jadi ini pengaruh mobile kepatuhan, banking. Jadi ibu pengaruh halo, pengaruh kepatuhan terhadap minat gitu ya, itu lumayan tinggi juga 0,597 ya. Nah, terakhir dari hasil ini gitu itu adalah bahwa ternyata ini untuk uji validitasnya gitu ini semuanya variabel ini valid semua Bapak-bapak Ibu-ibu gitu ya. Jadi valid itu untuk menunjukkan keakuratan gitu ya, keakuratan suatu variabel gitu ya. Nah, sementara uji reliabilitasnya melalui Cronbach's alpha ataupun composite reliability gitu itu menunjukkan tingkat reliabilitas yang
yang bagus dan kuat gitu ya. Reliabilitas itu menunjukkan konsistensi gitu ya, atas indikator-indikator yang dibuat atau yang disusun ya. Nah, seperti itu gitu. Kemudian kalau dari R-square gitu ya, R-square itu kira-kira menjelaskan gitu berapa persen sebenarnya pengaruh variabel bebas gitu terhadap variabel terikat ya. Misalnya untuk minat sertifikasi halal itu ternyata hanya 36,8% gitu itu dipengaruhi oleh pengetahuan dan compliance. Artinya apa gitu? Berarti ada sekitar sisanya gitu ya, sekitar 54% yang dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam mencari ide penelitian, ini yang bagus nanti untuk dikembangkan oleh peneliti yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalau nah kemudian itu ya. Nah, dari sisi pengujian hipotesis ini terlihat gitu bahwa semua kalau hubungan gitu ya, semua hubungan ini hubungan yang positif ya antara variabel bebas dengan variabel terikat, antara variabel bebas dengan mediasi gitu ya. Nah, semuanya positif gitu ya. Tapi dilihat dari signifikansinya gitu, itu ada hubungan satu variabel yang nilainya tidak signifikan, yaitu hubungan antara variabel variabel pengetahuan dengan variabel minat sertifikasi halal ya, seperti itu. Tapi hubungan tidak langsungnya gitu itu hubungannya adalah signifikan ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, sehingga di pembahasan gitu itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini gitu ya. Nah, ini misalnya pengetahuan memiliki dampak positif ya, namun tidak signifikan. Nah, beberapa alasan gitu yang bisa saya sampaikan gitu ya, walaupun di jurnal juga ada nanti mungkin bisa dibaca gitu ya, supaya saya bisa bersharing ke yang lain ya. Tapi intinya adalah ada teori kelembagaan di situ bisa saya gunakan sebagai dalil. Yang kedua adalah ketentuan pemerintah gitu yang akhirnya membuat orang itu ya sudah gitu pengetahuan nggak punya pengetahuan atau tidak, pokoknya tunduk saja pada peraturan pemerintah. Itu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Oke. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya pengetahuan memiliki dampak positif namun tidak signifikan ya. Kemudian terhadap minat sertifikasi halal ya. Kemudian kepatuhan ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap minat bersertifikasi halal. Nah, selain itu kepatuhan gitu itu juga memediasi gitu ya, secara signifikan hubungan antara pengetahuan dengan minat sertifikasi halal. Nah, kemudian pengetahuan gitu itu juga berpengaruh positif signifikan terhadap minat sertifikasi halal gitu. Artinya memang kepatuhan inilah yang akan menjadi dasar gitu ya. Bagaimana minat sertifikasi halal itu bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, walaupun demikian gitu pengetahuan tetap juga memiliki pengaruh gitu ya secara tidak langsung seperti itu. Nah, implikasi manajerialnya tentunya adalah waktu itu disarankan kepada pemerintah gitu ya, untuk senantiasa melihat gitu ya, bagaimana kesiapan dari pelaku usaha gitu ya, terkait dengan pengetahuan. Karena memang walaupun mayoritas gitu ya, pengusaha ini paham gitu ya tentang ketentuan baik terkait dengan syariat maupun dengan ketentuan hukum positif gitu ya, terkait dengan undang-undang, tapi tetap ada juga yang tidak paham ya, seperti itu ya misalnya. Karena kemarin kan beberapa dari responden juga ada yang non muslim gitu, jadi wajar gitu kalau tidak paham tentang ketentuan di syariat. Seperti itu Bapak-Bapak Ibu. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk mencoba gitu untuk share tentang kiat terbit jurnal di Scopus ya. Nah, ini yang tadi dipesankan oleh Pak Abdi dan Pak Baik ya. Yang pertama pilihan topik Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi topik itu sebenarnya ada 4 gitu kriterianya. Jadi yang pertama topik itu harus menarik ya. Jadi
minat sertifikasi halal. Itu sertifikasi halal itu adalah topik yang menarik, signifikan gitu, punya dampak yang magnitude yang luas gitu ya, secara nasional misalnya, secara regional. Kemudian yang ketiga gitu itu manageable gitu, dapat di manage gitu, ya, tidak mengawang-awang gitu, ya misalnya, tidak yang berbau hal goib gitu, misalnya seperti itu. Misalnya pengaruh keimanan terhadap siksa kubur gitu, itu kan goib ya Pak Abdi, jadi nggak bisa diteliti gitu kalau gitu. Obtainable data, datanya dapat diperoleh gitu ya. Kalau enggak, walaupun menarik dan signifikan ya nggak usah diteliti. Nah, bukunya Pak Sepki gitu kemarin Saunders gitu, saya coba adopt juga gitu. Itu ada dua hal gitu ya. Capability and appropriate ya Pak Sepki ya. Capability terkait dengan kemampuan peneliti gitu ya. Salah satunya ya kapabilitas gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat dari waktu, dari harga, dari biaya gitu. Kemudian yang kedua appropriate gitu ya. Appropriate itu kesesuaian. Salah satunya misalnya ada nggak teorinya? Seperti itu gitu ya. Itu salah satu ya. Nah, yang kedua kesesuaian naskah dengan lingkup dari jurnal gitu. Naskahnya itu cocok atau enggak gitu. Kalau naskah kita misalnya terkait dengan manajemen gitu ya, misalnya gitu. Ya jangan ngirim ke jurnal yang di luar itu gitu. Nah, itu biasanya setiap jurnal itu punya nanti gitu. Ya. Nah, itu gitu. Kadang-kadang banyak ditolak itu gara-gara itu juga gitu ya, misalnya. Nah, kemudian kalau penelitian ekonomi syariah gitu, mungkin sebaiknya gitu ya, yang pertama-tama gitu itu adalah di jurnal-jurnal yang terkait dengan ekonomi syariah. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga pilihan ya, pilihan ya. Pilihan ini eh, kalau jurnal Scopus itu banyak sekali gitu ya. Ada yang tidak berbayar sama sekali gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena dia dibiayai oleh lembaga yang ada gitu ya di negara tersebut gitu ya. Misalnya kayak King Abdul Aziz University gitu. Saya pernah terbit ya satu jurnal yang pertama itu di Scopus, dia sekarang G3 ya. Itu sama sekali nggak berbayar gitu. Tapi susahnya setengah mati gitu ya. Karena biasanya terbitnya terbatas gitu ya, tapi yang submit kan banyak sekali gitu ya. Dan dia setahun hanya 2 kali gitu misalnya. Setiap terbit hanya sekitar 7 atau 10 gitu. Nah, itu kan berarti persaingannya susah gitu. Nah, ada lagi gratis gitu ya. Gratis yang lain tapi biasanya dibebankan kepada pembaca gitu, misalnya. Itu ada gitu ya. Ada beberapa jurnal yang bisa dipakai gitu. Atau yang berbiaya rendah gitu. Seperti kemarin IJBS itu ya dibanding dengan yang umum biasanya rendah dia, masih rendah gitu. Karena 40 tambah 150 berarti $190 ya. Nah, beda dengan ada yang jurnal yang 70 juta, 100 juta itu kan ada gitu ya, jurnal yang tapi tergantung Q-nya, misalnya Q1, Q2. Nah, kemudian yang ketiga gitu itu adalah jurnal itu tentunya harus punya novelty atau novelty ya di dalam naskah artikelnya. Nah, biasanya akan disukai gitu ya, seperti itu. Kalau Pak Sepki suka mengistilahkan SOTA ya Pak Sepki ya, state of the art ya misalnya. Kemudian peluang untuk diterbitkan ya. Jadi itu harus dicek gitu ya, melihat jurnal itu peluang bisa diterbitkan itu tinggi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari satu frekuensi terbit. Yang kedua bisa dilihat dari jumlah yang diterbitkan itu berapa banyak. Nah, itu. Kalau jurnal yang bisa menerbitkan 15 gitu ya, kenapa kita nggak milih yang 15 daripada yang biasanya menerbitkan 7 gitu. Jadi itu bicara peluang gitu ya, peluang peluang untuk bisa terbit gitu. Nah, kemudian yang tulisan sederhana tapi kajian dalam dan mensintasi tulisan Q1 dan Q2. Nah, itu yang kemarin saya lakukan gitu. Jadi saya coba gitu cari gitu Q1, Q2 gitu coba saya ini. Nah, kadang-kadang itu bisa mengangkat gitu ya. Jadi tulisan kita diangkat sederhana tapi diangkat oleh penulis yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya gitu ya, dan ini juga sesuatu hal yang sangat penting gitu ya, itu adalah ikuti author guideline.
petunjuk penulisan ya yang dibuat untuk autor gitu ya, secara detail gitu. Jadi jangan betul-betul jangan terlewat gitu. Misalnya font size-nya, kemudian type type fontnya, font type-nya apa gitu. Kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana menggambarkan grafik, bagaimana membuat tabel gitu ya. Itu semuanya harus diikuti, wajib itu ya. Kemudian tulisan kalau judul gitu itu biasanya sudah ada kaidahnya ya, judul tidak boleh lebih dari misalnya ada yang 15, ada yang 20 kata gitu misalnya seperti itu ya, judul. Nah, judul juga kadang-kadang juga punya pengaruh gitu. Makanya judul itu yang punya dampak gitu ya. Misalnya seperti ini kan knowledge and compliance gitu ya. Terus increase gitu ya. Misalnya itu kan membuat langsung ada dampaknya terlihat gitu ya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi beberapa. Tapi saya dulu nulis di ini juga nulis di uh, Jurnal King Abdul Aziz University juga berupa pertanyaan seperti yang naskah yang dibuat dengan Pak Sepki itu gitu ya. Misalnya kalau saya dulu misalnya seberapa syariah bank syariah. Nah, itu kan eye catching gitu ya misalnya gitu. Betul-betul orang membuat kaget. Loh, emang bank syariah enggak syar'i gitu misalnya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir saya akan ini hanya sharing saja terkait dengan saya kemarin coba menulis dari sisi sini gitu. Jadi anatomy of scientific paper gitu. Jadi tulisan itu dibuat piramid terbalik dan piramid gitu ya misalnya. Nah, piramid terbaliknya itu dari mana? Mulai dari awal dari introduction ya. Dari awal gitu itu tentang pertama tentang what is on gitu, what is known ya. Jadi apa yang kira-kira dipahami oleh masyarakat, oleh dunia yang diketahui lah gitu, itu ditulis gitu. Misalnya tentang pengetahuan, apa sih literatur yang banyak beredar? Nah, itu saya ngutip ada dari Q1, Q2 gitu, seperti itu gitu. Walaupun nggak terkait dengan syariah gitu misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu untuk ngangkat kan gitu. Nah, kemudian what is unknown gitu tentang yang nomor 2 itu tentang gap-nya sendiri gitu. Nah, itu kemarin saya tulis gitu. Jadi ada 10 kalau nggak salah 10 alinea ya itu ya. Nah, itu tulisan saya dikit saja tapi citasinya yang banyak gitu ya. Seperti itu gitu, tulisan kita ya Pak Abdi ya. Nah, terus kemudian how and why-nya gitu itu tentang tujuan tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian yang merucut paling bawah gitu itu adalah metode. Metode nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Mungkin 2 alinea saja cukup gitu ya misalnya. Itu gitu. Kemudian result-nya gitu mulai agak meningkat gitu. Kemudian jumlahnya lebih banyak maksudnya discussion-nya gitu itu paling banyak gitu ya misalnya. Itu dan kesimpulan. Nah, kesimpulan kalau saya sih pendek juga itu enggak terlampau banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari kalau seandainya belum ada ketentuan di author guidelines. Ya. Tapi kalau misalnya ada ketentuan ya jangan pakai ini gitu. Misalnya strict saja pada ketentuan yang ada di author guideline. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Abdi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak. Fasa suaranya kecil, Ustaz. Enggak Halo? dengar ya? Tidak Belum ya, Pak? terdengar. Halo? Masuk ya. Sudah ya? Baik, terima kasih Pak Aslam atas pemaparan dari sharing-sharingnya ya. Ini satu pengetahuan juga buat kita bersama nih ya. Saya sedikit